Halo teman-teman dan para kakak teruna layan, apa kabar ya hari ini? Aku harap semua baik-baik saja dan berada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Jadi di pagi ini kita semua kembali melakukan IHMPT secara online. Walaupun kita melakukan ini secara online, aku harap itu tidak mengurangi semangat kita semua untuk melayani Tuhan. Nah, sebelum ibadah dimulai, alangkah lebih baiknya kita untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 24, bait yang pertama dan yang kedua, Mari Menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Kami ingin memulai ibadah persekutuan taruna. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga pelayan firman yang ingin menyampaikan firman-Mu ya Bapa, sehingga hanya isi hati-Mu saja yang disampaikan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk menyambut firman, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 24, bait yang ketiga, Mari Menghadap Allah. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda, tenangkanlah dirimu. Minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Teruna yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk segala kasih dan rahmat perlindungan yang telah Engkau curahkan bagi kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, rekan-rekan teruna, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan 18 yang menyatakan perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta-hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, shalom adik-adik, apa kabar? Sudah lama sekali ya kita masih melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online atau daring, saat ini juga masih melalui YouTube. Nah, kali ini kembali kakak yang akan menjadi pelayan firman untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, di mana temanya cukup menarik sekali saat ini, yaitu mengenai perumpamaan tentang talenta. Ya, jadi kita jelas sekali, kita tahu bahwa perumpamaan itu dinyatakan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang ramai ataupun kepada murid-muridnya. Ya, jadi dalam hal ini di dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18 sesuai dengan yang sudah tadi kita bacakan, mengingatkan kita juga mengenai tanggung jawab iman dan percaya. Ya, jadi mengingatkan kita tentang bagaimana untuk melaksanakan tanggung jawab iman dan percaya kita. Jadi, ya, di sini sebagai bentuk tanggung jawab iman dan percaya kita, seperti halnya Tuhan Yesus membuat pernyataan ini, seperti halnya ya ada seorang tuan yang hendak pergi, ya, tapi di sini juga dinyatakan bepergian kemana? Ke luar negeri kah atau keluar kota kah? Pokoknya melakukan satu perjalanan keluar. Nah, jadi dalam hal ini Tuhan Yesus membuat pernyataan ini ya tentang apa itu bentuk tanggung jawab yang diberikan seorang yang berada di atas kita kepada hambanya untuk melihat rasa percaya dan imannya seseorang tersebut ketika dia diberikan tanggung jawab dan bagaimana responnya. Nah, sebelum kita pelajari tentang bagaimana bentuk tanggung jawabnya, kita harus kenal dulu apa itu talenta, ya. Apa pengertian dari talenta? Adik-adik ada yang tahu apa itu pengertian dari talenta? Ya, jadi adik-adik, talenta itu mungkin ada yang bilang bakat. Ya, oke, benar. Kemampuan. Ya, boleh jadi. Nah, tapi makna talenta itu sebenarnya adalah satuan. Satuan kalau dia dalam satuan berat, satu talenta itu sama dengan 34 kg. Satu talenta kalau dinyatakan dalam kurs adalah 6.000 dinar. Jadi Tuhan itu menitipkan hartanya kepada hamba-hambanya ini sebelum dia pergi. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorangnya lagi diberikan 2 talenta, dan yang terakhir diberikan 1 talenta. Nah, apa yang terjadi ketika talenta ini dititipkan? Jadi, waktu itu talenta itu ketika diceritakan itu diperumpamakan, pasti kalau ada sesuatu yang dititipkan, ada laba yang juga ingin dihasilkan dari talenta tersebut. Nah, kemudian daripada itu, sehingga harapan dari tuannya itu ketika talenta-talenta ini diberikan, mau dilihat seperti apa bentuk aplikasi tanggung jawab dari para hamba-hamba yang dipercayakan untuk dititipkan talenta-talenta. Dalam perumpamaan ini terdapat 3 hamba yang diberikan tanggung jawab tersebut. Ya, hamba pertama tadi 5, hamba kedua itu 2, dan hamba yang ketiga itu hanya 1 talenta. Nah, tapi dilihat ya, ketika Tuhan yang meninggalkan hal tersebut, dia tidak melihat besar kecilnya, tetapi dari hamba-hamba ini melihat
dan bentuk tanggung jawab dari mereka, yang seorang ketika diberikan 5 talenta dia bisa berkembang menjadi 2 kali lipat, yaitu 10 talenta. 2 talenta yang diberikan kemudian berkembang menjadi 4 talenta. Sedangkan yang hanya diberikan 1 talenta, ketika dia melihat bahwa tuannya mempercayakan 1 talenta kepada dia, apa yang dia lakukan? Adik-adik masih ingat dalam teks bacaan yang sudah kita bacakan tadi? Sedangkan hamba yang hanya menerima 1 talenta, dia menganggap bahwa Tuanku hanya mempercayakan sedikit padaku. Jadi apa yang dia lakukan? Di ayat 18 tadi, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang. Apa yang dia lakukan? Menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi dia menyembunyikan di situ tanpa menunjukkan tanggung jawab dia. Tapi mungkin menurut dia, daripada hilang, lebih bagus ditanam, lebih bagus digali lubang lalu ditaruhnya di dalam situ. Dan itu sangat tidak masuk akal ya sebenarnya untuk melihat bentuk dari tanggung jawabnya. Jadi dalam hal ini tanggung jawab kita dalam mengemban ketika ada harta yang dititipkan tidak terhingga ya. Jadi hanya untuk melihat satu bentuk kesetiaan kita ya. Ketika kita diuji secara materi, ketika adik-adik diuji, misalnya di sekolah, dikasih tanggung jawab. Yang satu misalnya jadi ketua OSIS ya. Mungkin kalau misalnya gap dari ketua OSIS dengan seksi-seksi, walaupun saat ini mungkin tidak seperti dulu ya. Tidak seperti dulu, misalnya waktu pas zaman sebelum pandemi ya, mungkin kita aktif di sekolah, tapi sekarang mungkin tetap akan ada gitu, karena di tempat kakak bekerja sendiri yang itu adalah sekolah, ada ya pemilihan ketua OSIS, jadi atau sebutannya student council. Jadi mungkin kedudukan seseorang yang berposisi sebagai ketua OSIS dengan seksi-seksi itu dianggap, aku kan kecil, aku kan cuma seorang seksi ini gitu, atau cuman seksi mading, atau mungkin tentang publikasi. Adik-adik gak boleh berkecil hati ya. Ketika itu atau once itu dipercayakan kepada kita, ketika kita mungkin dipercayakan hal yang kecil, maka kita pun harus setia di dalam perkara kecil itu. Ketika kita diberikan tanggung jawab yang besar, maka bentuk tanggung jawab itu akan dapat sangat kita laksanakan dengan baik. Karena ketika kita dipercayakan tanggung jawab kecil, kita bisa melaksanakan dengan baik, apalagi tanggung jawab yang lebih besar. Jadi, yang harus menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi lebih memiliki iman, kemudian rasa percaya, dan kemudian pemikiran kita supaya kita pun semakin bisa melaksanakan tanggung jawab kita. Ingat ya, ketika kita diberikan tanggung jawab melalui adanya responsibility ataupun iman ini kita bisa tunjukkan dengan baik, maka kita harus ingat ya, janji yang telah Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu tanggung jawab kita untuk mengemban ya harta yang tidak terhingga, yaitu pada kitab Matius 28 ayat 19 yang menyatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, jadi jelas sekali ya di sini dinyatakan. Bukan dilakukan secara sukarela, tapi melainkan dilakukan sebagai satu kewajiban yang penuh tanggung jawab dan penuh dengan kesungguh-sungguhan dari kita untuk melakukan itu semua. Terberkatilah kita senantiasa, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus patut mengasihi Dia sebagai bentuk ungkapan syukur kita. Amin. Nyanyian respon firman, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 281 bait yang pertama dan yang kedua. Mari hitunglah talenta. Mari hitunglah talenta yang kau terima dari Tuhan, 1, 2 atau 5, kita haruslah menggandakan. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang
ragam talenta diberikan, dikembangkan, dikenakan, dan dipelihara. Tubuh, jiwa, dan ragamu, ilmu, bakat, keterampilan, semuanya berkat Tuhan, senantiasa dipelihara. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang ragam talenta diberikan, dikembangkan, dikenakan, dan dipelihara. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, agar setiap jajaran pemerintahan dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Kami juga berdoa agar pemerintahan Indonesia bisa menangani kasus COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, agar kami semua bisa beraktivitas seperti semula lagi. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja-gerejamu di seluruh dunia, terutama juga untuk GPIB Sawangan. Tuhan tolong berkati gereja kami dan semua pelayanan yang akan kita laksanakan melalui daring maupun luring. Dan Tuhan juga tolong lancarkan juga setiap program kerja yang akan kita laksanakan. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pelkat PT GPIB Sawangan ya Tuhan, baik yang ada di sektor pelayanan Sawangan maupun Bajem Ciseng ya Tuhan. Berkati dan sertai mereka, para pengurus dan pelayan PT ya Tuhan, agar dapat melayani taruna dengan baik. Walau IHMPT yang saat ini masih dilakukan secara online, berkati pelayan PT agar dapat melayani taruna dengan sabar juga dengan semangat ya Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Berikanlah mereka kekuatan, kesembuhan, dan angkat semua penyakitnya agar bisa beraktivitas sehari-hari seperti sedia kala ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan selalu dilimpahkan berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami anak-anak-Mu agar tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa dalam proses belajar kami di sekolah masing-masing. Bimbing kami ya Tuhan, berikan kami kepintaran, supaya kami dapat mengerti pelajaran yang diajarkan guru-guru kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk orang tua di seluruh wilayah Indonesia dan dunia, dimanapun mereka berada, agar diberi kesehatan selalu, supaya diberi berkah rezeki yang cukup, serta sukacita dalam kebahagiaan, agar kami anak-anak mereka bangga terhadap ayah dan ibu mereka. Berkatilah pula mereka agar menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya ke arah yang lebih baik. Bimbinglah mereka agar dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu ingat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Serta berkatilah pekerjaan orang tua kami agar selalu diberi kelancaran dalam rezekinya masing-masing. Dan juga kami berdoa untuk kakak serta adik kami. Berkatilah mereka dalam segala aktivitas dan pembelajaran di sekolah. Beri mereka kepintaran dan tanggung jawab sebagai pelajar, dan Engkau beri selalu mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, barusan telah disampaikan serangkaian doa syafaat oleh para teruna kami terkasih, mulai dari pokok doa yang pertama sampai dengan doa yang kelima. Biarlah kiranya Tuhan apa yang menjadi permintaan kami dan permohonan kami dapat terkabul oleh hormat dan kasih karunia Tuhan yang boleh ada dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Tuhan, inilah kami yang mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus,
yang telah mengajarkan kami doa yang amat sangat sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 84, bait yang pertama dan yang kedua, inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Tuhan Yesus yang berada di dalam kerajaan surga, ya Bapa, kami telah memberikan persembahan kami ya Bapa. Biarlah persembahan ini hanya untuk memperluas pelayanan-Mu dan kerajaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nyanyian pengutusan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 115, bait yang pertama dan yang kedua, utuslah kami masuk dalam dunia ini. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia.
Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Rekan-rekan teruna yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kita akan kembali ke kegiatan dan juga ke kehidupan kita masing-masing. Marilah terima kasih Allah yang ada dicurahkan dalam kehidupan kita. Terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, amin, ya benar.